Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Jayani dengan NIM 23016116. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas keterampilan berbicara dengan topik menyiar atau membaca berita. Langsung saja kepada materi saya yang pertama, yaitu mengenai pembawa acara berita. Pembawa acara berita atau menyiar suatu berita adalah orang yang membawakan atau mengantarkan acara berita di televisi ataupun radio. Istilah ini dipakai di industri televisi di Indonesia dan merupakan padanan penyiar berita yang juga banyak dipakai di radio. Secara internasional dikenal kategori pembaca berita, yaitu penyiar berita newscaster, pembaca berita newsreader, dan jangka berita ancor. Pembawa acara berita adalah orang yang bertanggung jawab dalam memandu program siaran. Presenter is the front person for a program. Ungkapan yang dimaksud menyatakan bahwa presenterlah yang tampil dan membawakan acara. Selanjutnya, materi kedua saya yaitu mengenai langkah-langkah menyampaikan berita. Menyampaikan berita secara efektif memerlukan langkah-langkah tertentu agar informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh audiens. Karena itu, ada beberapa langkah-langkah untuk menyampaikan berita yang harus diperhatikan sebelum menyampaikan atau membaca berita. Yang pertama, pahami isi teks berita sebelum dibawakan, agar nantinya mempermudah kita membaca isi teks berita. Yang kedua, jaga pikiran agar tetap fokus, karena pikiran yang ngeblank atau tidak fokus akan merusak jalannya ketika kita membaca suatu teks berita. Selanjutnya, jaga intonasi sesuai dengan berita yang dibawakan, karena intonasi juga akan mempengaruhi jeleknya atau bagusnya nanti suara yang dihasilkan ketika membaca berita. Kemudian, perhatikan artikulasi saat membaca berita. Artikulasi juga sangat penting jika membaca berita. Selanjutnya, ambil jeda di saat yang tepat, yang bermaksud jika kita diperlukan mengambil nafas, pilihlah jeda di saat yang tepat. Karena jika tidak tepat akan jelek dilihat dari membaca berita. Selanjutnya, jaga volume dan suara saat membaca berita. Karena volume yang terlalu kencang atau terlalu rendah juga tidak bagus untuk menghasilkan pembacaan suatu teks berita. Selanjutnya, yang ketujuh, perhatikan gestur tubuh saat membaca berita. Gestur tubuh saat membaca teks berita tidak boleh terlalu banyak gerak, karena orang yang melihatnya pun kurang enak dan akan mengganggu konsentrasi. Yang kedelapan, sampaikan isi berita secara utuh, yaitu menyampaikan berita secara utuh tanpa ada yang terpotong agar berita tersampaikan dengan bagus, utuh, dan kompleks. Selanjutnya, yang ke-9, jaga kontak mata, karena kontak mata yang terlalu liar juga akan tidak enak untuk dipandang khalayak atau audiens. Yang terakhir, tetap tenang dan mengontrol diri saat ada kesalahan. Karena jika kita tetap tenang jika ada kesalahan, dapat tidak terlalu sangat terlihat karena kita tetap tenang. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai naskah berita. Naskah berita adalah sebuah bentuk produk jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini. Naskah berita ini dibuat untuk menyampaikan informasi dengan jelas, ringkas, dan menarik kepada pembaca atau audiens. Naskah berita juga memiliki beberapa unsur, seperti yang pertama, lead, yaitu paragraf pertama yang menjelaskan singkat tentang isi berita secara keseluruhan. Kemudian tubuh berita bagian yang berisi ulasan mengenai peristiwa secara lengkap dari hal yang paling penting hingga akhir berita.
Selanjutnya yang terakhir yaitu akhir berita merupakan bagian yang berisi sebuah bentuk kesimpulan dari narasumber. Baik, sampai di sini hasil presentasi saya mengenai membaca berita atau menyiar. Terima kasih. Semoga bahan materi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.